Luhut penasaran siapa orang kuat backingan Ferdi Sambo, Kabareskrim Agus Andrianto ditantang. Saya sedih aja kalau masih orang memainkan ini politisasi, keadaan ini. Ini kemanusiaan, it's from the bottom of my heart. Saya bisa merasakan itu semua. Apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46. Ya, kebongkar Anda sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi, hukumnya jelas. Publik masih menyoroti kasus tewasnya Brigadir J yang diotaki oleh bosnya sendiri Irjen Ferdi Sambo. Sejumlah pejabat negara ikut angkat suara dalam kasus itu. Satu di antaranya adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut sampai mengincar orang kuat backingan Ferdi Sambo. Tak ragu, Luhut menantang Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk membongkar siapa orang kuat itu. Selain itu, Luhut Panjaitan meminta kasus Ferdi Sambo dibongkar sampai ke akar-akarnya. Iya, sosok kenalan Ferdi Sambo dari kalangan atas dikabarkan membuat Luhut Binsar Panjaitan penasaran. Banyak yang meyakini suami Putri Chandrawati itu memiliki banyak backingan yang kuat. Inilah yang diyakini kenapa Ferdi Sambo berani menutupi kasus pembunuhan ajudannya sendiri. Bahkan Polri sampai bersikeras menutupi motif pembunuhan Brigadir J yang dilakukan Baradae atas perintah Ferdi Sambo. Padahal sudah 31 oknum polisi yang diduga terlibat membantu Irjen Ferdi Sambo dalam kasus kematian Brigadir J. Dari perbuatannya itu, kini Irjen Ferdi Sambo terancam hukuman mati. Adapun Luhut Panjaitan meminta kasus pembunuhan Brigadir J diusut tuntas. Sementara itu, setelah Irjen Ferdi Sambo tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, muncul isu adanya perlawanan di internal Polri. Beredarnya isu ini pun langsung ditanggapi Kadif Propam Kadif Humas Polri Dedi Prasetyo. Ia mengatakan bahwa semua anggota Polri tetap setia pada dan taat pada Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sejauh ini 460.000 anggota Polri semuanya setia Prabu kepada Kapolri. Jadi kita tetap tunduk, taat dan setia. Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa semua anggota secara menyeluruh berada di bawah pengawasan Kapolri. Atas adanya isu ini, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pun turun gunung. Dia meminta kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri atau Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto tegas dalam memproses hukum kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Barat. Saat ini sudah ada 4 tersangka, yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo sekaligus suami Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, Brigadir Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Luhut Panjaitan mengatakan dirinya tak peduli jika ada membacking para pelaku pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Pengumuman Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka sempat berlangsung di Mabes Polri Jakarta pada 9 Agustus. Irjen Ferdi Sambo menjadi tersangka setelah penyidik dan tim Sus Polri menemukan sejumlah hal, terutama tak ada baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae sebagaimana disampaikan oleh pihak Irjen Ferdi Sambo. Berikut ini adalah sejumlah fakta terkait dengan penetapan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka. Tak ada tembak-menembak di rumah singgah atau rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di Duren Sawit, Jakarta Selatan. Irjen Ferdi Sambo menjadi tersangka keempat. Irjen Ferdi Sambo terbukti memerintahkan Baradae mengeksekusi Brigadir J. Irjen Ferdi Sambo juga terlibat merencanakan eksekusi dan mengarang cerita aksi tembak-menembak. Setelah meninggal, pistol Brigadir J dipakai untuk menembak dinding ruang tamu. Irjen Ferdi Sambo kini juga diisolasi khusus di tahanan Makobrimob dan tak bisa dijenguk. Hingga Selasa, 9 Agustus sudah ada 31 personil polisi di Mabes Polri, Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jaya diduga melanggar etik dalam kasus ini dan 56 orang menjadi saksi yang diperiksa sejak 12 Juli. Ada 3 unit CCTV dan juga 8 unit smartphone dari para tersangka, korban dan juga saksi. Di mana Inspektorat Khusus Polri akan mendalami perintah tersangka Irjen Ferdi Sambo kepada 31 polisi yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri atau KEPP. Anggota Polri itu memeriksa satu persatu. Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, Irsus juga akan memeriksa satu persatu puluhan polisi terduga pelaku pelanggaran etik terutama terkait perannya dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dengan demikian, perintah yang diberikan oleh Irjen Ferdi Sambo kepada masing-masing oknum polisi itu dapat diketahui. Irsus akan mendalami sejauh mana perintah Ferdi Sambo kepada orang per orang atau perannya. Polri juga menegaskan bahwa peristiwa sebenarnya adalah pembunuhan terhadap Brigadir J. Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri, Komjen Agus Budi Marioto juga mengungkapkan ada 56 personel polisi yang diperiksa secara khusus terkait kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Lebih lanjut, dari total 31 personil yang diduga melanggar pelanggaran etik, sebanyak 11 personil telah dilakukan penempatan khusus di Makobrimob Polri. Dalam penempatan yang sama, Kapolri Listio Sigit Prabowo mengungkapkan 11 personil yang diduga melanggar etik terdiri dari seorang Jenderal Bintang 2, 2 Jenderal Bintang 1, 2 Komisaris Besar, 3 AKBP, 2 Kompol, dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih ada yang akan bertambah, kata Jenderal Listio Sigit.